Meski Mabes Polri telah menegaskan tidak memberi keistimewaan kepada tersangka Putri Chandrawati saat pemeriksaan, namun ia lagi-lagi menghindari awak media. Untuk kedua kalinya, Putri luput dari pantauan wartawan setelah secara diam-diam masuk ke gedung Bareskrim tanpa diketahui kedatangannya. Pemeriksaan menggunakan teknik konfrontir, yaitu mempertemukan Putri Chandrawati bersama 3 tersangka lainnya, yaitu Baradae, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan 1 saksi ART bernama Susi. Putri menjalani 11 jam pemeriksaan dengan 23 pertanyaan, antara lain terkait pertanyaan mengenai peristiwa mulai dari perencanaan pembunuhan hingga kejadian di hari pembunuhan yang terjadi di 3 lokasi, yakni di Magelang, rumah pribadi di Saguling, serta rumah dinas di Duren 3, Jakarta Selatan. Hingga pemeriksaan kedua, Putri masih diberikan keringanan oleh penyidik untuk tidak ditahan. Lagi-lagi dengan alasan memiliki buah hati berusia balita dan atas pertimbangan kondisi kesehatan. Permohonan untuk tidak dilakukan penahanan karena alasan-alasan sesuai pasal 31 ayat 1 KUHP itu kita boleh mengajukan permohonan itu, dan kita mengajukan karena alasan kemanusiaan. Ibu Putri masih mempunyai anak kecil dan Ibu Putri masih dalam kondisi tidak stabil. Namun meski tidak ditahan, mulai minggu depan Putri Chandrawati dijadwalkan wajib lapor 2 kali dalam seminggu. Pemeriksaan kali ini merupakan pemeriksaan lanjutan dari pemeriksaan pertama yang dijalani Putri Chandrawati pada Jumat 26 Agustus pekan lalu. Selamat sore pemirsa, kita berjumpa di Newsroom, ruang memperdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Saya Stefani Patricia. Ada yang berbeda dalam proses rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Joshua di rumah pribadi dan rumah dinas Verdi Sambo Selasa kemarin. Di antara puluhan adegan yang diperagakan, Pasutri Verdi Sambo dan Putri Chandrawati tertangkap kamera beberapa kali tengah menunjukkan gestur mesra. Entah disengaja atau tidak, dalam beberapa kesempatan Sambo dan Putri menunjukkan kemesraan. Salah satunya saat rekonstruksi di sebuah ruangan, Sambo dan Putri sempat duduk bersanding di sebuah sofa. Kemudian Sambo memeluk dan mencium kepala Putri. Belum diketahui apakah adegan berpelukan ini merupakan bagian dari rekonstruksi atau tindakan spontan. Gestur mesra lainnya ditunjukkan saat Putri memasangkan masker pada sang suami. Karena tangan Sambo terborgol, Putri langsung memasangkan masker untuk sang suami. Bisa jadi kemesraan ini muncul karena keduanya kini tak lagi bisa bersama. Verdi Sambo kini ditahan di Makobrimob Kelapa II Depok, sementara Putri yang sudah berstatus tersangka hingga kini belum ditahan. Namun dengan banyaknya drama yang tersaji dalam kasus ini, tak menutup kemungkinan gestur ini punya tujuan tertentu. Berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua, Putri Chandrawati hingga saat ini tidak ditahan. Untuk mengetahui situasi di rumah Putri Chandrawati, sudah ada Rizka Dior di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Selamat malam Rizka, apakah dari pantauan Anda ada pengamanan khusus di rumah Putri Chandrawati? Ya, udah. Selamat malam Stefani dan juga pemirsa. Kiranya pasca menjalani pemeriksaan kedua kemarin di Bareskrim Mabes Polri, saat ini Putri juga masih berada di rumah pribadinya di Jalan Saguling 3, Jakarta Selatan. Di mana meski sebelumnya dikatakan Putri Chandrawati membutuhkan atau harus dijaga secara ekstra begitu, namun hingga saat ini kami tidak melihat adanya personil tambahan atau pengamanan yang cukup ketat yang dilakukan di rumah Putri Chandrawati yang ada di Jalan Saguling 3, Jakarta Selatan ini. Seperti yang dapat Stefani dan juga pemirsa lihat, bahwa inilah rumah Putri Chandrawati yang kurang lebih jaraknya 100 meter di belakang saya, yang kiranya ada lampu berwarna kuning menyala itu adalah rumah Putri Chandrawati, di mana meski tidak ada tambahan personil yang menjaga secara ketat di daerah ini, bahkan kami tidak melihat pula adanya security yang berjaga begitu di dalam komplek pertambangan ini, namun
Namun, jika tadi kami sempat melihat juga kiranya masih dijaga oleh kurang lebih 4 personil pengamanan pribadi yang ada di dalam rumah Putri Chandrawati, yang dimana biasanya 4 penjaga pengamanan yang ada di rumah Putri Chandrawati ini juga selalu melarang awak media untuk dapat mendekat ke rumah atau ke gerbang utama Putri Chandrawati ini, sehingga kami awak media hanya bisa memantau dari kejauhan kurang lebih 100 atau 50 meter saja. Nah, berbicara mengenai pengamanan juga, kiranya Stephanie dan juga pemirsa, pasca menjalani pemeriksaan kemarin juga, kiranya Putri Chandrawati yang hingga saat ini juga belum ditahan akibat beberapa alasan, kiranya juga sempat juga senada disampaikan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, dan juga sempat disampaikan langsung oleh Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Inyoman Gede Surya Matraman bahwa Putri Chandrawati sendiri tidak boleh melakukan aktivitas berlebih di luar rumah. Khususnya Putri sendiri juga ditahan untuk melakukan aktivitas penerbangan baik keluar kota ataupun ke luar negeri, terhitung sejak dirinya dijadikan tersangka pada 16 Agustus lalu. Namun kiranya peraturan Putri tidak boleh berangkat keluar kota ataupun berangkat ke luar negeri ini disampaikan oleh Inyoman Gede Putra ini berlaku mulai tanggal 23 Agustus hingga 11 September 2022 mendatang. Sehingga kami masih akan terus memantau seperti apa aktivitas sehari-hari Putri. Apakah memang Putri akan cukup kooperatif begitu untuk selalu mendatangi gedung Barres Mabes Polri apabila memang dibutuhkan pemanggilan kembali terkait dirinya menjadi salah satu tersangka dalam kasus kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Stefan. Ya, Rizka, menurut polisi meskipun tidak ditahan akan ada pengawasan secara ketat terhadap Putri Chandrawati. Apakah Anda melihat ada penambahan pengamanan dari polisi di sekitar kediaman Putri Chandrawati? Ya, betul sekali Stephanie dan juga pemirsa, dari pihak Barreskrim Mabes Polri benar pernah mengatakan bahwa Putri membutuhkan pengawasan ekstra atau pengawasan ketat begitu. Namun kiranya selama pengawasan kami beberapa hari terakhir atau khususnya sejak sore hari ini kami tidak melihat, Stephanie, apakah memang ada penambahan personil begitu baik dari pihak kepolisian atau dari pasukan lainnya yang berusaha untuk menjaga atau mengkawal Putri secara ketat. Sehingga dari pemantauan kami dari sore hingga malam hari ini kami tidak melihat adanya personil tersebut. Kami hanya melihat adanya 4 personil pribadi yang seringkali keluar masuk dari rumah pribadi Putri Chandrawati ini. Dan jika dari sore hingga menjelang pukul 18:23 waktu Indonesia Barat tadi kami tidak melihat adanya aktivitas yang dilakukan para penghuni rumah. Namun kiranya sekitar 10 menit yang lalu kami sempat melihat ada satu mobil Innova hitam yang sempat masuk ke rumah Putri Chandrawati ini, meski kami tidak dapat mendekat dan tidak mengetahui lebih lanjut siapa pengendara ataupun penghuni yang ada di dalam mobil Innova tersebut. Stephanie. Baik, terima kasih Rizka Dior atas laporan Anda dari kediaman Putri Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Sementara itu, pemirsa, tim Sus Polri menetapkan 6 orang anggotanya sebagai tersangka menghalangi proses hukum dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Salah satunya adalah peraih polisi terbaik atau Adi Makayasa 2010 AKP Irfan Widianto. Inspektorat Pengawasan Umum Polri telah menetapkan 6 orang anggota polisi yang terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua sebagai tersangka menghalangi proses penyidikan atau obstruction of justice. Saat ini penyidik tengah melakukan pemberkasan terhadap ke-6 tersangka tersebut. 6 orang tersangka tersebut sudah mulai menjalani sidang etik yang dilakukan Divisi Propam Polri. Pada saat rilis Jumat yang lalu sudah disampaikan ada 6. Yaitu Saudara FS, BCP HK, KBP ANP, AKBP AR, Kompol BW, dan Kompol CP. Sekaligus saya tambahkan ya, terhadap ke-6 tersangka obstruction of justice ini, di Propam juga akan segera menyidangkan kode etik
terhadap ke-6 orang tersebut. Bahkan kalau tidak salah hari ini mulai. Hari ini sudah mulai. 6 orang anggota polisi yang menjadi tersangka obstruction of justice adalah mantan Karopaminal Divpropam Polri Brigjen Hendra Kurniawan, mantan Kaden A Biro Paminal Divpropam Polri Kombes Agus Nurpatria, mantan Wakaden B Biro Paminal Divpropam Polri AKBP Arif Rahman Arifin, mantan Kasubag Etika Divpropam Polri Kompol Baikuni Wibowo, dan mantan Kasubag Audit Divpropam Polri Kompol Cuk Putranto, dan mantan Kasubnit 1 Subdit 3 di Tipidum Bareskrim Polri AKP Irfan Widianto. Mereka terlibat dalam proses menghalangi penyidikan termasuk menghilangkan barang bukti dan membantu skenario Ferdi Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Enam anggota polisi ditetapkan menjadi tersangka oleh tim Sus Mabes Polri karena menghalangi proses hukum dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Dan untuk membahasnya, kami telah terhubung dengan Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, Sugeng Teguh Santoso. Selamat malam, Pak Sugeng. Selamat malam Mbak Stefani dan selamat malam pemirsa. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Sugeng, penetapan 6 polisi sebagai tersangka obstruction of justice. Apakah menurut Anda ini cukup untuk membuktikan keseriusan Polri mengusut tuntas kasus pembunuhan Brigadir C, atau menurut Anda ada yang kurang sebenarnya? Menurut IPW ada kloter lain ya, kloter lain dengan peran yang lain yang harusnya juga bisa dikenakan obstruction of justice ya, baik dari warga sipil yaitu seperti Ibu PC ya, kemudian juga dari anggota Polri. Kalau yang 6 ini kan kebanyakan dari Divpropam ya, Divpropam karena Divpropam yang mengambil alih kasus penyelidikan dan penyidikan waktu itu, yang kemudian berusaha menghilangkan jejak ya, berusaha menghilangkan jejak. Nah, ini ada kloter lain nih. Kloter lain itu adalah, saya duga adalah para penyidik ya, para penyidik dari Polres Jakarta Selatan maupun dari Polda Metro Jaya. Saya menduga itu ya, ini kloter yang lain. Jadi ada 2 klaster nih ya. Klaster yang pertama adalah obstruction of justice ditambah dengan pelanggaran kode etik. Klaster kedua hanya pelanggaran kode etik saja ya. Nah, kalau yang 6 ini saya pikir sudah jelas, sudah disampaikan, tinggal ditunggu obstruction of justice seperti apa yang dilakukan. Yang bisa kita tahu adalah salah satunya menurut saya adalah merusak tempat kejadian perkara ya. Tidak dilakukan olah TKP dengan benar untuk menghilangkan jejak. Kemudian menghilangkan barang bukti ya. Kemudian mungkin membuat laporan palsu ya, itu yang perbuatannya. Pasalnya saya pikir 221 Jungto pasal 233 ya, 221 Jungto pasal 233 harus ditambah Jungto pasal 52 karena dilakukan oleh anggota polisi. Artinya ada faktor pemberatan pidana nanti di sana. Begitu, Mbak Stefani. Baik, Anda menduga masih ada banyak pihak yang terlibat obstruction of justice yang belum ditetapkan sebagai tersangka. Masih. Apa kemudian desakan dari IPW terkait obstruction of justice ini, Pak Sugeng? Ini kan kloter pertama. Oleh karena itu IPW menunggu ada kloter selanjutnya. Ini yang belum diumumkan nih ya. Saya melihat belum diumumkan. Apakah ada pihak lain yang obstruction of justice? Yang pasti Ibu PC ya, Ibu PC nih. Ibu PC kena obstruction of justice. Termasuk Ferdi Sambo sendiri juga sampai saat ini belum ditetapkan sebagai tersangka dalam obstruction of justice-nya. Saya informasikan sana, sedikit kan? Pak Sugeng direvisi lagi bahwa Irjen Ferdi Sambo belum ditetapkan tersangka dalam obstruction of justice-nya. Iya, itu mungkin
mungkin bisa dalam satu surat dakwaan tuh ya, perbuatannya sebagai perbuatan konkursus ya di dalam konsep hukum pidana. Beberapa perbuatan pidana yang dilakukan dalam jangka waktu yang berdekatan gitu. Ini bisa dimasukkan di sana. Tidak dipisahkan karena itu adalah satu mekanisme ya. Jadi nanti dimasukkan di sana. Di dalam perkara 340 juga ada juga bisa masuk obstruction of justice-nya sebagai bentuk konkursus ya. Jadi gitu Mbak. Dan Pak Sugeng, yang sangat disayangkan juga salah satu yang terseret kasus obstruction of justice ini pernah meraih polisi terbaik atau Adi Makayasa 2010 AKP Irfan Widianto. Bagaimana IPW melihat hal ini? Ini memang momen untuk Polri harus bersih-bersih atau seperti apa? Kalau dari penjelasannya ya, mereka ini pada posisi menyadari ya, tetapi kemudian tidak bersikap profesional, mentaati kode etik dan peraturan perundang-undangan. Jadi bisa kena ya. Jadi walaupun dia adalah Adi Makayasa, apalagi pangkatnya jauh ya, pangkatnya jauh kan AKP saja, bahkan ada yang pangkatnya bintang 1 saja, itu juga kena gitu loh, menyadari. Bahkan saya ada melihat ya, kayak Brigjen Hendra ini sebetulnya ada mau membantah ya, tapi tidak bisa. Itu berita yang di media ya, berita dari hasil sidang kode etik. Tidak berdaya ya, karena kekuasaan Sambo yang mungkin besar atau pengaruhnya yang besar ya di antara mereka. Jadi kalau cuma hanya Adi Makayasa itu nggak terlalu pengaruh ya. Dia mungkin karena terlalu jauh jarak pangkatnya. Gitu. Anda melihatnya 6 orang ini harus diberhentikan secara tidak hormat juga sama seperti nasib Verdi Sambo, Pak Sugeng? Saya pikir PTDH ya, ini pelanggaran perbuatannya juga membuat institusi polisi kan menjadi tercemar ya, tidak dipercaya ya, selain melanggar peraturan juga seperti itu. Ada juga pelanggaran kode etik yang lain. Harusnya dia wajib menolak ya perintah yang bertentangan dengan hukum, tapi tidak dilakukan ya. Harus menjaga reputasi Polri dengan bersikap profesional, tidak dilakukan. Tidak boleh melakukan pelanggaran norma atau peraturan perundang-undangan, diterabas juga. Jadi ya ada beberapa itu. Kalau Pak Verdi Sambo kan ada 6 pasal yang dilanggar oleh dia. Ini juga saya rasa ada 3 minimal, 3 pasal di dalam kode etik yang dilanggar. Jadi bisa PTDH ini. Dan ini bukan hanya pelanggaran kode etik, tapi juga sudah masuk ke ranah pidana. Pak Sugeng melihat bahwa para tersangkanya ini merupakan personil aktif di Polri. Menurut Anda perlukah ada ancaman hukuman yang lebih berat terhadap para tersangka ini? Ukuran hukuman kalau terkait dengan tindak pidana sudah diatur dalam KUHP ya. Misalnya terkait dengan pasal 221 atau 233 ini ancaman hukumannya kan 4 tahun. Tetapi dengan penerapan pasal 52 yaitu bahwa pelanggaran pidananya itu dilakukan oleh anggota polisi, maka ditambah pemberatan sepertiganya. Itu sudah ada aturan hukumnya ya. Jadi tidak bisa juga dihukum lebih dari sana. Karena ini kan keadilannya ya. Tidak bisa dihukum melebihi daripada kesalahannya gitu ya. Jadi memang ada hak juga, hak asasi yang melekat kepada tersangka. Tersangka itu juga harus dihormati loh ya. Seperti tersangka Pak Verdi Sambo bertemu dengan istrinya melepas kerinduan, itu manusiawi. Tetapi hukum tetap akan memproses mereka sesuai ketentuannya ya. Berpelukan, kemudian memeluk istrinya, saling memberi kekuatan, itu manusiawi ya. Juga pada saat di depan pintu ya, mereka juga menunjukkan kedekatan. Kita jangan menjadi nyinyir untuk hal-hal yang sifatnya personal dan kemanusiaan ya.
tapi kita harus tegas pada hal-hal terkait dengan hukumnya saja. Begitu. Baik, kita akan terus tunggu dan kawal agar kasus ini benar-benar bisa diusut tuntas. Terima kasih Pak Sugeng Teguh Santoso dari Indonesia Police Watch sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Pemirsa, dugaan pelecehan seksual Brigadir Joshua terhadap Putri Chandrawati masuk dalam hasil rekomendasi Komnas HAM. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi.